Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I don't deny you're the lady of my dreams. Oke guys, inilah lokasi MT Hadana Darussalam. Ini MT-nya. Dan ini MTS-nya. Jadi MT sama MTS ini bergabung. Jadi di sebelah ini adalah kantin MT Hadana Darussalam. Dan ini adalah musola antara MT Hadana Darussalam dan MTS-nya. Dan ini kantor MT Darussalam sama kelas Hadana Darussalam. Oke guys, dan inilah lokasi yang mau kami wawancarai hari ini. Oke guys, let's go. Guys, ya kami wawancarai.
dapat jari nih. mereka diwajibkan, kalau di kelas saya mewajibkan apa yang saya berikan baca buku. Wawasan mereka Nampak. Cah, oh iya, alhamdulillah di sini aduh aja tuh sih. belajar Aduh aja. apa ya, memberikan anak dulu membaca IPS, bahasa Indonesia, MTK, IPAS, PKN. Nah, jadi yang pertama hanya sekali, satu hari di hari Rabu, sehingga ketika setelah pelajaran berikutnya mereka pasti ada dolahnya, ya, kurang semangat untuk memulai pelajaran berikutnya. Jadi ada meeting, contohnya SD baru makan. Viral di TikTok, kita coba sekarang. Motivasi SDG-nya baik itu pengetahuan, bilangin mereka, ada mulai sebenarnya alhamdulillah sekolah sudah menyediakan ada 5 sampel training, dan itu alhamdulillahnya sekolah kita mendukung untuk digunakan oleh guru-guru yang membutuhkan. Tapi kebetulan karena ini baru ajaran baru bulan Agustus, ya, saya sendiri belum menggunakan, tapi saya sudah membuatkan PDF slide-slide LKPD yang membuat mereka tertarik. Itu kan dari teknologi juga ya, itu baru. Masuk YouTube. Nampak deh nih. Iya. Ini pengelola kelas nih, saya juga wali kelas. Pastinya berbeda ya kalau saya yang di sekolah sebelumnya dengan ini, dan alhamdulillah saya pastinya apa ya, hobi menjadikan pelajaran kehidupan nyata ke kehidupan pelajaran sekolah, kehidupan nyata dengan pelajaran itu. Nah itu jadi mereka tersentuh hatinya. Dapat jari Pak. Udah banyak guru lihat situnya Pak. Iya, iya. Dari 2 guru. Siapa aja? Banyak lah. Pastinya kita memperbanyak literasi, ya, literasi bagaimana cara pendekatan siswa, metode yang bagus untuk siswa, kemudian alhamdulillah sekolah kita juga mendukung kalau misalnya ada yang kita pakai buku baru lumayan. Zaran, lang kumpul tugas Dan. Lang
di depan ya kan? Oh, tak depan. Jangan tak di depan ke depan kan? KSM. KSM. Ini dia siswanya salah satunya yang menangkan ini ikut ke Pekanbaru kemarin. Nah tapi itu tadi mungkin ilmu adabnya lagi ditingkatkan, ilmunya masih belum. Mungkin cara mereka belajar lagi yang lebih ditingkatkan, bisa meratakan sudah belajar masuk kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami sudah ada mewawancarai guru yang kedua di lalu Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan pendekatan tersebut dengan kebutuhan individu siswa? Dari pendekatan Ibu yang Ibu lakukan saat ini. Yang pertama Ibu bertanya kepada siswa tentang mata pelajaran yang Ibu terangkan, apa udah dapat apa belum, Ibu kasih pertanyaan kepadanya. Selanjutnya latar belakang pendidikan, Bu. Kualifikasi pendidikan. Apa kualifikasi pendidikan Ibu terhadap ini? Kita lanjut ya. Tentang pendekatan dan metodologi pembelajaran. Apa pendekatan atau filosofi Ibu dalam mengajar anak MI ini? Tiga, ini. Oke, selanjutnya Bu, tentang pendekatan mengajar, metodologi pembelajaran. Apa pendekatan atau filosofi Ibu dalam mengajar anak-anak MI? Memberikan metodenya yang pertama tadi yang pertama sebelum mulai belajar kan ada disuruh kintung 5 menit, ada yang disuruh baca ayat, ada yang disuruh ada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan sebagainya. Kemudian Ibu melakukan metode ceramah dan pemberian tugas dan mengerjakan pidato setelah menerangkan pelajaran ini. Dan bagaimana Ibu menyesuaikan pendekatan tersebut dengan kebutuhan individu siswa? Menyesuaikannya
yaitu dengan cara apa tuh? Dengan cara menengok anak-anak itu mengajarkan latihan, gitu kan? Ada tuh apa? Sudah sesuai dia menjawab apa belum? Jadi di mana yang kurang di pada kita Kasih penilaian. Dari beberapa metode tadi Bu, metode apa yang sering ajarkan dari belajar sama murid? dan pemberian tugas pemberian ceramah ya. Kalau diskusi tidak ada ceramah lagi di sini enggak. Berarti yang dominan itu ceramah. Ceramah dengan pemberian tugas. Metode ceramah dan pemberian tanya jawab, kemudian juga menjawab pemberian tugas kan yang terakhir itu tanya jawab. Yang pertama apa ceramah, yang kedua tanya jawab dan yang ketiga pemberian tugas. Nah, kira-kira Baik teman-teman, yang itu tadi adalah metode pembelajaran. Nah sekarang Bu, dengan penggunaan teknologinya Bu, di MI ini Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran MI ini? Apakah sudah diterapkan atau belum? sangat bagus yang diterapkan ya, karena dia ada punya apa namanya fokus untuk penelitian dan sebagainya. Mantap sekali. Jadi Bu, jika sudah menggunakan alat bantu digital, jika iya bagaimana Bu cara mengintegrasinya dalam kurikulum? Di sini memakai kurikulum apa? Sekarang kurikulum itu Kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana Bu penerapan teknologi tersebut dimasukkan ke dalam kurikulum Merdeka? ada yang apa namanya kalau di apa di video kan ditayangkan apa kan tidak ditayangkan di apa namanya fokusnya kemudian diterangkan sama ibunya dikenakan foto-fotonya. Berarti di sini menggunakan media audiovisual ya Bu? Yaitu ada video, gambar. Ibu tersebut tidak bosan belajar di dalam kelas juga. Seperti macam apa bahasa Arab kan bahasa Arab dan juga Ada lagu, gambaran. Selanjutnya Bu, itu tentang metode penilaian Bu. Pertama itu adalah metode penilaian apa yang Ibu gunakan untuk mengukur kemajuan belajar siswa di sini? Tentang penilaiannya. Penilaian yang pertama itu tingkah laku misalnya yang pertama walaupun dia pintar walaupun dia dapat 100 semuanya tapi tingkah lakunya adabnya kurang itu dikurangi nilainya. Kalau dia bodoh tapi mantap apanya tingkah agamanya tingkah lakunya etikanya insya Allah akan dibantu oleh itulah sifat guru saling bantu membantu mana yang kan tidak membeda-bedakan dan tidak pro sama murid kaya murid miskin yang cerdas yang semuanya sama. Lalu Bu, bagaimana Ibu memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa dan orang tua mengenai hasil penilaian? Jadi kalau dapat nilai yang tinggi ya dilaporkan juga. Kalau dapat nilai yang rendah dilaporkan kemudian minta sama orang tuanya tolong ulang kembali pelajaran di rumah. Kasih apresiasi. Nah, jadi kalau yang cerdas itu dikasih apresiasi ya, kasih apresiasi. Kalau yang kurang tolong minta bantu guru minta bantu dan orang tua. Apakah Ibu pernah mencoba inovasi dalam metode pembelajaran? Jika iya, apa hasilnya? Inovasi itu kayak proses belajar mengajar itu. Pernah tapi apa yang diulang kembali yang proses kembali insya Allah akan bertambah nilainya. Pokoknya dapat mulanya dapat 4. Kalau diproses kembali kalau diulang kembali kan dia Tambah sikap, iya. Bagaimana Ibu menilai efektivitas inovasi tersebut? Pernah Bu dengan penilaian efektivitas tadi, misalnya pemberian nilai, tambah nilai, efektif sekali ya Bu. Kalau hanya segitu nilainya nanti tidak efektif.
Jadi ibu-ibu yang dapat disampaikan saya, ibu dapat menjauh malulah orang tua jauh 60 hingga tanggal 24 Agustus kemarin. Oke guys, penasaran kan guru selanjutnya yang ketiga? Siapa sih guru yang ketiga kami wawancarai di MP Hadana Darussalam ini? Penasaran? Let's go! Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sebelah saya ada guru bahasa Indonesia yang akan kami wawancarai. Untuk itu kami mohon kesediaan waktunya untuk diwawancarai sebentar ya Bu. Yaitu dari tugas metodologi pembelajaran, yaitu bersama Bapak kami, itu Bapak Muhammad Amin. Sebelumnya perkenalan diri dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Fitriani, nama saya Nurhusna, dan nama saya Putri. Langsung saja, kalau boleh tahu siapa namanya Bu? Nama saya Nurhusna. Apa latar belakang Ibu dalam pendidikan? Guru bahasa Indonesia. Dan pengalaman mengajar Ibu. Pengalaman Ibu dalam belajar mengajar di sini gimana? Masih baru. Ya, saya masih baru di sini, bisa 2 tahun belakangan lah. Berarti pengalamannya masih sedikit ya Bu ya? Pengenalan lingkungannya masih baru. Ya, masih sama-sama. Nah, selanjutnya ini Bu, tentang kualifikasi pendidikan. Apa kualifikasi pendidikan Ibu di sini? Apa kualitas pendidikannya Bu? Nah, selanjutnya itu Bu, tentang pendekatan dan metodologi pembelajarannya Bu. Bagaimana, apa pendekatan atau filosofi Ibu mengajar di MI ini Bu? Contohnya itu pengenalan dari sama lalu Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan pendekatan tersebut dengan kebutuhan individu siswa di sini? Ya, tergantung muridnya itu bagaimana cara memahami itu sifat karakternya. Terus Bu, metode apa sih yang Ibu sering ajar ke siswa Ibu? Misalnya metode tanya jawab, grammar gitu. Terus Ibu bagaimana Ibu menerapkan di kelasnya kalau dengan metode ceramah tadi, metode tanya jawab? Cara menerapkannya ya diajarkan dulu kan anaknya supaya paham. Ini Jus, boleh lihat depan dong. Anak bisa menjadi guru kan? Nah, promosi. Ulang. Coba. Aduh, lanjut aja nggak situ. Ulang lagi. Jadi gimana? Bagaimana contoh metode yang diterapkan kayak metode ceramah tadi, gimana Ibu menerapkan kepada anak murid Ibu? Cara penerapannya, jangan lewat sini. Gak ada kan bikin jasa. Mana Bu ya? Sini aja lagi. Taruh di sini. Ini ya. Jelaskan Mbak. Tadi kan Ibu bilang metode ceramah, metode tanya jawab, metode latihan. Terus gimana Ibu menerapkan dengan metode yang metode ceramah, tanya jawab dan latihan itu? Ya, cara menerapkannya ya dikasih contoh, dikasih keterlibatan orang tua. Seberapa penting keterlibatan orang tua dalam proses belajar? Ya, cukup penting sih. Kalau misalnya untuk anak kelas 1 kan masih butuh orang tua gitu kan, tahu. Jadi kita ada buat di kelas juga, kita
disarankan untuk di situ kalau ada apa-apa misalkan kurang ini dari seorang anak itu bandel gitu kan gitu ya. Bagaimana ibu berkomunikasi dengan orang tua itu? Perkembangannya itu gimana? Dan udah ganti lagi itu kan? Ya, selanjutnya metode penilaian. Jadi metode penilaian apa yang ibu gunakan untuk mengajar? Selanjutnya metode penilaian. Metode penilaian apa yang ibu gunakan untuk mengukur kemajuan belajar siswa ibu? Jadi metode penilaian itu bukan cuma dari nilainya saja. Jadi saya menilai dari segala satunya. Dia perilaku yang sopan atau tidak, itu bisa saya menilai. Jadi saya Itu tentang inovasi dan pengembangan dirinya, Bu. Apakah ibu pernah mencoba inovasi dalam metode pembelajaran? Jika iya, apa hasilnya? proses cara menunjukkan Iya, mencobanya, Bu. Apakah ada berhasil atau belum? kadang coba ada tuh di AKM misalnya anak kelas 1 disuruh membacakan hafalan Al-Quran, jadi yang sudah hafal disuruh siapa yang bisa tampil. Jadi inovasi dalam metode penilaian yang diterapkan itu berhasil ya, Bu. Lalu bagaimana ibu menilai efektivitas inovasi tersebut? Apakah efektif pembelajaran yang diterapkan itu atau tidak? Tapi lalu Bu, bagaimana ibu menilai efektivitas inovasi tersebut? Apakah efektif yang digunakan dalam metode pembelajarannya atau tidak? Setelah kan tentang apa tadi Karakter siswa dan inovasinya, berarti jika diperlihatkan apa hasilnya, berarti itu berhasil di pembelajaran. Jadi efektif. Jadi Bu, bagaimana ibu menilai efektivitas inovasi tersebut, Bu? Apakah metode inovasi tersebut berhasil diterapkan atau tidak? Jadi efektif ya, Bu? apakah ibu mengikuti seminar atau pelatihan khusus di seminar? Ya, kalau pelatihannya atau berapa? Bagaimana ibu menjaga dan meningkatkan profesional melakukan metode yang tadi, metode seraba atau suruh siswa untuk yang terakhir Bu, apa sih harapan untuk ibu dalam mengajar di sekolah Hadana Darussalam ini? Harapan saya sih untuk meningkatkan mutu anak-anak. Tanya atau tidak? Setelah kan tentang apa tadi Karakter siswa dan inovasinya, berarti jika diperlihatkan apa hasilnya, berarti itu berhasil di pembelajaran. Jadi efektif. Jadi Bu, bagaimana ibu menilai efektivitas inovasi tersebut, Bu? Apakah metode inovasi tersebut berhasil diterapkan atau tidak? ya, Berarti efektif ya, Bu? apakah ibu mengikuti seminar atau pelatihan khusus di seminar? Ya, kalau pelatihannya atau berapa? Bagaimana ibu menjaga
pembangunannya lebih luas lagi, anak-anaknya lebih banyak. Bagaimana melihat diri ibu sendiri dengan perkembangan ibu ke 5 tahun yang akan datang? Sepertinya saya sudah bisa untuk mendidik anak-anak tersebut. Amin, amin ya Allah. Itulah guru ketiga yang kami wawancarai di MI Hadana Darussalam ini. Terima kasih Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai sebentar Bu. Semoga saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kami Bu. Saya sebagai mewakili cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Oke teman-teman, itulah hasil wawancara dari setiap guru yang berbeda beda maklum di MI Hadana Darussalam ini, dan